Ya, video kali ini akan membahas tentang simulasi soal sintesis protein. Ya, kita ingat bahwa sintesis protein mengalami dua tahap. Yang pertama adalah transkripsi, ya, di mana terjadi proses pembentukan mRNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. DNA yang digunakan sebagai cetakan disebut dengan DNA template atau DNA antisense, ya. Jadi kamu harus tahu bahwa DNA itu kan ada dua rantai. Nah, rantai yang digunakan itu hanya satu rantai saja, misalnya yang bagian bawah. Nah, bagian bawah yang digunakan sebagai template-nya ini, sebagai cetakan ini disebut dengan DNA template atau DNA antisense, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah translasi. Nah, translasi itu adalah proses penerjemahan mRNA menjadi asam amino penyusun protein, ya. Oke, kita langsung saja simulasinya. Nah, di sini kita punya dua rantai, ya, dua untai DNA. Yang satu kita gunakan sebagai DNA sense, ya, ini tidak akan dicetak, dan satunya lagi sebagai DNA template atau DNA antisense, ini akan kita cetak menjadi mRNA. Oke. Kita ingat prinsipnya, ya, bahwa di sini purin itu akan selalu berikatan dengan berpasangan dengan pirimidin. Nah, misalnya di sini purinnya, ya, di sini purin itu kan adalah Ga, ya. Kalau pirimidin adalah St. Nah, ini pada DNA. Oke. Jadi di sini si guanin akan berpasangan dengan sitosin dan adenin akan berpasangan dengan timin. Nah, kita lihat contohnya di sini, ya. Nah, misalnya di sini kita lihat ini ada ATG. Ya, ATG berarti di sini T, A menjadi T, T dengan A, G dengan C. Kalau T dengan A, G dengan C, T dengan A, betul kan? Oke. A dengan T, A dengan T, A dengan T. G dengan C, C dengan G, T dengan A, dan seterusnya, ya. Jadi pasangannya ingat, ya, selalu seperti ini. G dengan S, A dengan T. Oke, itu sekarang untuk bagaimana kalau dengan RNA. Nah, kalau RNA kita tahu purin pada RNA juga sama, ya. Ada guanin, ada guanin, ada adenin, di sini ada sitosin dan timin. Oke, ya, di sini juga maaf. Untuk RNA itu urasil, ya. Nah, ini harus kita ingat, ya. Jadi kalau untuk RNA itu dia bukan timin tapi urasil. Nah, ini harus kita ingat, ya. Jadi nanti di sini guanin dengan sitosin dan adenin dengan urasil. Nah, sekarang kita buat saja di sini rantai yang akan ya. Kita buat istilah rantai mRNA. Ya, kita di sini akan melakukan transkripsi, ya. Transkripsi. Oke. Kita mulai. T akan menjadi A. A menjadi U. Ingat, ya. A menjadi U, ya. C menjadi G. A pasangannya adalah, ya, T jadi U, ya. C jadi G, A jadi U. T berarti di sini ada U, G, C, U, C, U. Maaf, ya, di sini kalau T, ya, kalau T dia menjadi A, ya. Oke. Kalau G menjadi C, kemudian C di sini menjadi U, G, lalu di sini U, A, A. Nah, ya, gitu, ya. Nah, ini adalah rantai mRNA. Jadi AUG, UGU, UUU, ya. Kemudian GCU, CAC, CUG dan UAA, ya. Ini adalah mRNA-nya. Oke, sekarang mRNA-nya sudah kita punya, ya. Maka transkripsi kita lanjutkan ke translasi, ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk translasi, ya. Nah, kita tadi sudah punya mRNA. Nah, sekarang kita sudah punya mRNA ini disebut dengan kodon, ya. Nah, untuk menerjemahkan kodon ini menjadi asam amino, maka kita menggunakan tabel kode genetik. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita sini punya AUG. Nah, AUG berarti di sini, ya, AUG kita lihat di sini beranjak dari yang paling dalam, ya. AUG. Nah, apa asam aminonya? Metionin. Berarti di sini kita tulis metionin. Berarti asam aminonya metionin. UGU. Oke, U
GU, cysteine, cis ya. Berarti di sini asam aminonya adalah cysteine. AAA, berarti AAA itu adalah lisin. Ya. Kemudian ya, GCU ya. GCU ya, kita di sini GCU alanin. Ya. Kemudian CAC, di sini CAC his ya. Sini ada histidin. CUG ya. CUG ada leusin. Dan yang terakhir adalah UAA, itu adalah codon stop. Nah, oke, kita sudah dapat asam aminonya. Jadi di sini kita punya metionin, cysteine, lisin, alanin, histidin, leusin, dan stop. Nah, ini adalah asam amino yang terbentuk dari translasi. Oke, kita juga harus tahu apa itu yang disebut dengan antikodon. Nah, kalau ini kan si mRNA-nya itu kan adalah kodon ya, kodon yang kita ambil dari basis kode genetik. Nah, sedangkan kita tahu bahwa si asam amino ini kan sebenarnya dibawanya oleh antikodon ya, oleh tRNA. Nah, si tRNA ini juga dia mempunyai kode-kode yang dia itu berpasangan dengan AU, dengan yang kodonnya. Oke ya. Nah, kita buat ya untuk pasangan kodonnya. Di sini ada, berarti sini apa nih? U ya, U A C ya. U A C, betul. Kalau UGU jadi sini adalah A C A ya. AAA berarti UUU. Nah, ini ya. Kemudian GCU berarti di sini ya C G A. CAC berarti G U G. CUG berarti G A C. UAA berarti di sini adalah codon stop ya. Nah, di sini ininya adalah A U. Oke ya. Nah, ini disebut dengan tRNA yang membawa antikodon ya. Oke. Nah, itu saja ya dari tahapan translasi dan menjadi dari mulai transkripsi sampai translasi pada sintesis